Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Sebelum kami melanjutkan dialog utama di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini, kami akan menunjukkan kepada Anda secara garis besar seperti apa kemudian ini gambaran ataupun juga rentetan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh AKBP Fajar. Kami akan munculkan di layar kaca Anda, pemirsa, di mana ini adalah modus kejahatan AKBP Fajar yang merupakan Kapolres Ngada nonaktif, begitu ya. Ini pada tanggal 11 Juni 2024, pemirsa, AKBP Fajar memesan sebuah kamar hotel dengan identitas atau fotokopi SIM miliknya. Ini AKBP Fajar menghubungi perempuan berinisial F untuk membawa anak di bawah umur yang kemudian perempuan F ini mendapat bayaran 3 juta rupiah dari AKBP Fajar. Kemudian di tanggal 11 Juni 2024, Fajar melakukan tindakan asusila terhadap korban dan memvideokannya secara sadar. Video tak senonoh diunggah Fajar ke situs porno dan mendapat atensi dari otoritas Australia. Di tahun ini, 22 Januari 2025, Divisi Hupinter Mabes Polri mendapat informasi dari otoritas Australia. Informasi tersebut kemudian diteruskan ke Polda NTT dan pada tanggal 23 Januari 2025 Polda NTT menggelar penyelidikan di sebuah kamar hotel di Kupang NTT, di mana Polda NTT menangkap Kapolres Ngada AKBP Fajar yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan ini untuk korban pencabulan Kapolres Ngada, pemirsa. Terdapat 3 orang anak di bawah umur dan juga 1 orang dewasa. Yang pertama ini usia 6 tahun, ini adalah usia yang paling muda yang menjadi korban. Kemudian korban kedua adalah usia 12 tahun dan juga korban ketiga perempuan berusia 14 tahun. Kemudian juga selain 3 orang di bawah umur, ini juga ada 1 wanita dewasa berusia 20 tahun. Yang menjadi korban dari aksi bejat AKBP Fajar. Dan berikut kronologi ungkap kasus asusila Kapolres Ngada nonaktif, di mana bulan Januari 2025 Divisi Hubungan Internasional Hupinter Polri mendapat laporan dari Kepolisian Federal Australia terkait video porno yang diunggah di situs porno berasal dari kota Kupang, NTT. Di tanggal 22 Januari 2025, Hupinter Polri meneruskan informasi tersebut ke Direskrimum Polda NTT. 23 Januari, Polda NTT menyelidiki dan mendatangi langsung hotel tempat kejadian perkara. Di hari yang sama, penyidik Polda NTT memeriksa data tanggal 11 Juni 2024 dan didapati barang bukti dari rekaman CCTV berupa pakaian anak bermotif love pink dan video kekerasan seksual. Tanggal 20 Februari 2025 KBP Fajar ditangkap tim pengamanan internal Polda NTT yang bekerja sama dengan Divisi Propam Mabes Polri. Baik, saya akan langsung ke Pak Asmi. Pak Asmi, kalau dilihat dari statusnya ya, ini kan beliau ini adalah anggota polisi, tadinya berpangkat AKBP, nggak main-main begitu. Ini nanti alurnya akan seperti apa jika memang kita akan balik-balik lagi ke apa yang kemudian kita inginkan semua, diminta oleh publik, dihukum sekeras-kerasnya, hukuman kebiri, bahkan hukuman mati, begitu ya? Ya, alur ini adalah tentu sebagai anggota kepolisian punya hak. Jadi mereka punya peraturan kepolisian yang tentunya namanya kode etik, nanti akan diselesaikan dulu mekanisme terkait tentang kode etik ini. Berkaitan tentang kejahatan yang katakanlah ini kejahatan yang cukup serius dan pelanggaran berat ini pasti dikirakanlah mungkin 57%-nya sudah pemberhentian dengan tidak hormat. Pasti akan dilakukan. Di saat sudah proses dia di status dia sebagai anggota tadi pemberhentian dengan tidak hormat, maka mekanisme peradilan umumnya jalan. Mekanisme peradilan umumnya berarti nanti teman-teman penyidik mengirimkan SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada kejaksaan. Disinilah terjadi koordinasi secara yuridis untuk melihat fakta-fakta itu tidak hanya administratif gitu loh. Di sini tentunya nanti kalau memang katakanlah ini adalah satu di mana masyarakat ada rasa kecewa, marah dan segala macam, harusnya jaksa nanti bisa menambahkan. Ini pasal ini untuk diterapkan agar ancaman hukuman mati, jadi Perpu tadi yang 2016 tadi itu ditarik
untuk dalam pasal 81-nya gitu loh. Supaya ancaman seumur hidup dan pidana mati tadi dapat diterapkan karena mengingat karakteristik yang cukup serius ini. Gitu. Pada alur berikutnya ya setelah nanti katakanlah P18, P19 sudah ada petunjuk dari jaksa sampai P21 ya berarti perkara itu ada pada jaksa dan disiapkan untuk rencana surat dakwaan dilimpahkan kepada pengadilan. Nah, disitulah nanti dalam pemeriksaan pengadilan dari pemeriksaan saksi, alat bukti mungkin sampai pledoi sampai tuntutan ya hakim harus punya komitmen yang kuat. Kalau memang nanti sudah dipasang dari awal bahwa ancaman bisa untuk seumur hidup dan pidana mati, ya seharusnya hakim dapat menguatkan apa yang dilakukan oleh teman-teman di tingkat kepolisian maupun di kejaksaan berkaitan dalam proses alur ini. Oke, itu yang harus dikawal begitu ya? Harus. Ini lebih kurang kalau dia ditahan, karena ini kan perkaranya sudah ditahan. Semestinya sekitar 5 sampai 6 bulan ke depan, ini sudah ada keputusan. Karena kalau dia tidak ditahan, orang bisa mungkin waktunya agak lebih fleksibel. Tapi kalau sudah ditahan kan sudah ada kebebasan kemerdekaan, sehingga sudah on penegakan hukumnya. Sehingga mau tidak mau, polisi akan melakukan percepatan pengiriman SPDP kepada kejaksaan, dan kejaksaan juga ingin mempercepat supaya ada kepastian kepada semua pihak. Oke, baik. Sebelum ke Pak Nahar, saya ke Bu Ai terlebih dahulu. Bu Ai, ini sebenarnya apa yang salah? Kalau kita lihat pengawasan, informasinya sudah dilakukan dengan baik. Tidak hanya oleh KPAI, tapi juga oleh pemerintah, begitu ya. Kemudian tapi kita ketahui yang bermasalah sendiri justru penegak hukumnya gitu. Kalau kritik yang kemudian didapati oleh KPAI ini apa? Ya tentu kami kan melihat pengaduan dari masyarakat ya, dan kalau ke KPAI itu ada kecenderungan 2 hambatan biasanya. Pertama itu hambatan dari sisi perlindungan anak itu sendiri ya, dari sisi misalnya pemulihan rehabilitasi, belum ada psikolog atau belum ada rumah aman yang sesuai dengan situasi anak. Ini biasanya teradukan ke kami. Yang kedua, hambatan keadilan. Biasanya ada upaya damai, ada upaya untuk meminimalisir misalnya ya tuntutan, dan bahkan ya memang masih ada misalnya relasi yang itu kemudian memberi keringanan gitu ya kepada proses hukum, dan bahkan proses hukum tidak berjalan pun masih ada ditemukan. Nah tentu kalau kami memiliki data justru siapa sih lebih banyak pelaku dari pelanggaran hak anak, terutama pada aspek kekerasan misalnya. Selain anak yang orang tua atau yang dikenal oleh anak ya, itu baik dari sisi di ranah domestik, keluarga, kemudian di ranah sekolah, para pendidik, juga memang aparat masuk menjadi salah satu di antaranya. Mau itu aparat pemerintah misalnya secara sipil ya, kepala desa, tingkat RT RW, itu kami tercatat siapa yang pelaku pelanggaran hak anak terutama pada kekerasan seksual, dan sampailah pada aparat penegak hukum. Itu ada 5 besar yang menjadi pelaku di kami. Nah tentu kami melihat memang situasi ini kerap terhadap anak karena ada kerentanan dan aksesibilitas dari atribusi para aparat penegak hukum. Misalnya mereka bisa kapanpun mengakses anak gitu ya, dan dia sebagai jabatan publik yang ini tentu saja bagi anak-anak, bagi kita semua lah, bahkan mereka kan memberikan perlindungan, memberi aspek keamanan, bukan sebaliknya, justru mereka malah melakukan tindakan-tindakan yang betapa merugikan. Nah pada aspek inilah saya kira filosofis pemberatan yang tadi disampaikan gitu ya harus menjadi pertimbangan utama, dan bahkan petunjuk nanti di tingkat kejaksaan, sehingga betul-betul komitmen hukum ini ya bukan hanya di atas kertas, tapi lihat dong fakta yang terjadi gitu, keberulangan, dan terus anak-anak menjadi tereksploitasi sedemikian rupa pada sisi kerentanan mereka yang mungkin dalam aspek keputusan belum sepenuhnya ya bisa dipertanggungjawabkan, kemudian kerentanan dia betapa banyak diakses dari orang-orang tertentu untuk bertemu dengan anak-anak ini, dan bahkan ya atribusi sebagai jabatan publik misalnya yang relasi kuasanya begitu besar terhadap anak. Jadi pertimbangan-pertimbangan yang harus kita lihat secara kasat mata, kemudian aspek hukum yang memang memberi pemberatan inilah yang harus selaras, sehingga nanti efek jera, kemudian situasi kita harus bergeser ya, bahwa anak-anak ini justru harus diberikan perlindungan optimal oleh masyarakat, oleh seluruh aparat ya, bahkan kita semua di dalam aspek pemerintah, ini justru menjadi domain utama gitu, selama kita bisa mampu menekan angka-angka kekerasan. Keberulangan yang tadi sudah sempat disinggung begitu ya oleh Bu Ai, ini kan artinya harus ada yang dibenahi, tidak hanya itu saja begitu ya, seluruh kinerja dari masing-masing bagian, masing-masing pihak begitu. Saya nanti akan minta komentar dari Pak Nahar juga, ini apa yang perlu dibenahi kalau kita berbicara mengenai struktur dari pemerintahan kita, kemudian juga tanggung jawab, pengawasan dari pemerintah seperti apa. Tapi dijawab usai jeda, Pak Nahar, kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda.